pukul 24 jam hari ini, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan menggelar dialog pers nasional di Gria Agung Kamis 6 Agustus 2020. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu yang menjadi keynote speaker dalam dialog tersebut meminta insan pers untuk ikut membangkitkan semangat rakyat di tengah pandemi COVID-19. Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan menggelar dialog pers nasional dengan tema Pers dan Pemda membangkitkan semangat rakyat di tengah bencana di Gria Agung kemarin. Terlihat hadir Ketua PWI Pusat Haji Atal S. Devari, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noringhati, dan puluhan wartawan senior. Selain dialog tatap muka, ada juga dialog menggunakan virtual yang menghadirkan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharma Jaya. Dalam kesempatan itu juga Haji Hermanderu dianugerahi sebagai Gubernur Peduli Pers oleh PWI Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu yang menjadi keynote speaker dalam dialog tersebut mengajak kepada PWI bersinergi agar mampu membawa masyarakat bangkit dari hantaman pandemi COVID-19. Hermanderu juga meminta media untuk mengimbangi informasi pencegahan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah. Ini dialog ini nasional, bukan hanya pada skup provinsi saja. Peran PWI, peran Pemda untuk bersinergi dalam menghadapi pandemi. Ada dua fungsi ini. Pemerintah punya regulasi, punya metode solusi, tapi wartawan juga punya tugas sebagai lembaga informatif dan lembaga yang edukatif. Untuk itu, ada kalanya dalam penyajian ini wartawan dalam tergabung PWI yang diharapkan dalam dialog ini tadi sampai nanti berkeputusan setelah ini dilanjutkan tidak mengopini. Jadi jika informasi itu disampaikan tidak berbarengan dengan penggiringan opini, itu yang saya harapkan. Maka kita harus mencari narasumber yang akurat, baru kita paparkan ke masyarakat. Nah, regulasi apa yang akan dibuat Pemda itu juga bersama-sama dengan PWI bagaimana ini bisa menyampaikannya dengan masyarakat sehingga tidak salah penafsiran. Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar mengatakan, dialog pers nasional merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Pers Nasional yang sebelumnya dijadwalkan di Kota Lubuk Linggau. Namun karena pandemi COVID-19, kegiatan tersebut dibatalkan. Reporter Trisna Rusli, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, kasus dugaan korupsi dalam pembangunan gedung serbaguna Sekayu tahun 2015 semakin bergulir. Terbaru, mantan Kepala Dinas PUCK Musi Banyuasin berinisial ZA ditahan. Penahanan ini setelah penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Musi Banyuasin melimpahkan berkas tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Sekayu. Unit Tipikor Satreskrim Polres Muba melimpahkan berkas tahap kedua atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung serbaguna pada Dinas PU Cipta Karya Muba pada tahun 2015. Dalam pelimpahan berkas ini juga dilakukan penahanan terhadap mantan Kadis PUCK berinisial ZA sebagai pengguna anggaran dalam proyek tersebut. Wakapolres Muba Kompol Irwan Adneta SIK menjelaskan pembangunan gedung serbaguna menggunakan anggaran APBD Musi Banyuasin tahun 2015 sebesar 29,9 miliar rupiah. Dari kegiatan ini diketahui ada dugaan korupsi dan menangkap 4 orang tersangka. Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, keempat tersangka divonis bersalah. Dalam persidangan terhadap 4 terpidana, kembali ditemukan beberapa fakta persidangan, hingga akhirnya tim penyidik Tipikor kembali melakukan penyelidikan dan menetapkan ZA sebagai tersangka. Sementara Kajari Muba, Suyanto SHMH melalui Kasipitsus Ari Apriansa SH mengatakan, sudah menerima barang bukti dan tersangka dari penyidik Tipikor Polres Muba atas dugaan korupsi penyelesaian gedung serbaguna Sekayu tahun anggaran 2015 pada Dinas PUCK Muba. Yang mana pada hari ini Bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Muba ke Bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin atas nama tersangka berinisial ZA, yang mana ZA ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya atas nama terpidana Dedi Adrian dan kawan-kawan yang
diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin. Tersangka akan dilakukan penahan selama 21 hari mulai tanggal 6 hingga 25 Agustus 2020 di Rutan Sekayu dengan pertimbangan dari mulai penyelidikan hingga penyerahan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Dan terhadap tersangka ZA, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal hari ini 6 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2020. Reporter dan juri kamera Muhammad Firdaus, palpres.com. Usai mengikuti serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Korem 044 Gapo beberapa waktu lalu, warga Kodim 0405 Lahat melaksanakan pisah sambut untuk jabatan Komandan Kodim Kamis 6 Agustus 2020. Dalam pisah sambut yang dilaksanakan di halaman Kodim 0405 Lahat ini berlangsung haru. Seluruh prajurit TNI AD, ASN, dan Persit di wilayah Kodim 0405 Lahat melaksanakan pisah sambut jabatan Komandan Kodim dari sebelumnya dijabat Letkol Kavaleri Sumudi kepada Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin. Pisah sambut ini yang dilaksanakan di halaman Makodim 0405 Lahat juga dihadiri sejumlah elemen masyarakat, Forkompimda dari Kabupaten Empat-Lawang dan Kota Pagaralam. Dandim 0405 Lahat Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin SE mengaku siap melayani masyarakat, baik siang maupun malam sehingga keamanan, ketentraman, dan kenyamanan terwujud. Ia menambahkan dirinya akan melanjutkan program kerja dari Dandim lama sehingga kemajuan Kodim 0405 Lahat semakin meningkat. Rencana saya ke depan nanti semua yang sudah menjadi kebijakan dari Dandim lama akan saya teruskan dan akan saya tingkatkan, terutama hubungan dengan masyarakat ataupun seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Lahat, Pagar Alam ataupun Empat-Lawang. Kita akan maksimalkan untuk bekerja sama dalam rangka membangun dan untuk kemajuan 3 kota tersebut. Sawab berharap kerjasama dengan semua pihak pastinya memudahkan dalam bekerja dan bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Akibat mencium bau gas yang diduga berasal dari aktivitas pengeboran minyak tradisional di dekat pemukimannya, beberapa kepala keluarga desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara terpaksa mengungsi. Warga khawatir jika gas yang diduga praktik pengeboran ilegal membahayakan keselamatan mereka. Akibat mencium bau gas yang diduga berasal dari aktivitas pengeboran minyak tradisional di dekat pemukimannya, beberapa kepala keluarga warga desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara mengungsi. Warga khawatir jika gas dari praktik diduga illegal drilling itu membahayakan keselamatan mereka. Selain bau gas menyengat, rembesan minyak yang juga mencemari lingkungan juga tampak mengalir dari pengeboran yang mirisnya berada tak jauh dari kantor Koramil, Polsek, dan kantor Kecamatan Rawas Ilir. Subandri, salah satu warga yang sempat ikut mengungsi, mengatakan jarak rumahnya dan lokasi aktivitas pengeboran minyak itu sekitar 200 meter. Menurut dia, bau gas itu sangat menyengat sampai ke dalam rumah. Akibatnya, dia dan keluarga merasa sesak jika bernafas. Karena takut terjadi dengan hal yang tak diinginkan, dia bersama 7 kepala keluarga yang lain terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Sementara itu, atas keluhan warga, Kamis 6 Agustus 2020 digelar rapat mediasi antara warga dengan pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, dan pihak Polres Muratara. Secara sepihak, kalau mereka tidak mendengarkan aspirasi kita sebagai masyarakat. Makanya saya minta tadi, tolong hadirkan pemilik tanah, hadirkan siapa yang borong-borong, yang melakukan aktivitas pengeboran, tolong dia harus mendengarkan di sini. Karena mereka pelaku. Kalau pasal pelaku harus ada di sini, karena dia ada di sini. Atau kita masyarakat langsung di situ mendatangi mereka. Kalau rapat saya, korban, masyarakat yang lain, pihak keamanan, terus kita menutup. Mereka mau apa? Kalau mereka tidak senang begitu, kalau mereka mendengarkan aspirasi kita bahwa mereka tindakan ilegal dan tidak ada, bahwa kalau ada surat siapa yang bertanggung jawab? Ini kita utarakan sebagai masyarakat. Daripada kita panjang lebar berbicara di atas meja dan tidak harus menghasilkan keputusan yang signifikan.
Camat Rawas Ilir, Heri Martoni, usai rapat mediasi menjelaskan, dari hasil kesepakatan rapat, pihaknya bersama masyarakat akan membentuk tim penyelamatan dan juga akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang berkompeten dalam menangani cara penghentian gas dan aliran minyak tersebut. Selain itu, kata Camat, pihak dari Polres juga sedang melakukan pengecekan di lapangan dan kemungkinan untuk limbah minyak yang sudah menyembur keluar akan dibuatkan kolam penampungan sebagai langkah antisipasi sementara. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan personel Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 0418 Palembang kembali dibekali ilmu teritorial. Tujuannya agar para prajurit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa memahami tugas dan tanggung jawab di wilayah binaan sehingga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ratusan personel Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 0418 Palembang kembali dibekali ilmu teritorial di Aula Makodim 0418 Palembang, Kamis 6 Agustus 2020. Tujuannya agar para prajurit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut bisa memahami tugas dan tanggung jawab di wilayah binaan, sehingga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Komandan Kodim 0418 Palembang Kolonel Infanteri Heni Setiono menekankan kepada personel Babinsa untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Manajemen teritorial juga harus diimplementasikan kepada masyarakat sehingga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain itu, Babinsa juga harus menerapkan sistem temu cepat dan lapor cepat. Maksudnya, apa yang ditemukan di tengah masyarakat segera dilaporkan kepada komando atau serta membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.